Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkombinasikan untuk bentuknya seperti roti tawar, tapi rasanya tidak tawar. Ini adalah roti brioche. Nah, roti brioche ini sangat lembut, kemudian butter dan susunya sangat terasa, dan di sini juga kita menggunakan telur. Jadi rotinya sangat istimewa. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, di sini kita gunakan 850 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian gula pasir, 2 telur utuh dan 2 kuning telur, 1 sendok garam, 11 gram ragi instan atau 1 saset itu ya, dan 100 gram butter. Kalian boleh menggunakan margarin juga, cuman butter lebih enak. Kemudian air susu dan air biasa. Jika kalian mau menggunakan air susu seluruhnya nggak masalah. Nah, di sini kita menggunakan loyang tutup dengan ukuran 24 x 12 x 12. Jika kalian merasa resep ini terlalu banyak dan kalian ingin menggunakan loyang kalian bisa menghitung dulu volume dari loyang. Mencari volume loyang, panjang kali lebar kali tinggi, kemudian kalikan 25%. Nah, hasilnya itu adalah jumlah tepung yang akan kalian gunakan sesuai dengan besarnya loyang agar hasilnya sempurna. Lain halnya jika kalian menggunakan loyang yang terbuka ya, itu nggak masalah. Jika bahannya terlalu banyak kan dia akan tetap melembung ke atas. Oke, sekarang kita campurkan dulu garam dan butter. Kemudian siapkan wadah, masukkan tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan gula pasir, ragi instan. Ini kita aduk dulu. Jadi roti ini sangat kaya akan rasa. Bayangkan aja kalian ya. Di sini kita akan tambahkan lagi dengan 2 butir telur utuh dan 2 kuning telur. Ini kita pisahkan dulu. Putih telurnya kita ambil, kuning telur sebanyak 2 buah. Jadi roti ini benar-benar istimewa. Dan tambahkan 2 butir telur utuh. Kemudian kita aduk. Ini letakkan pada bagian tengah tepung ya. Kemudian masukkan susu hangat dan tambahkan dengan air. Susu hangat bisa kalian gunakan UHT atau 3 sendok makan susu bubuk ditambahkan cairan. Cairannya sebanyak yang ditentukan tadi. Sekarang kita aduk rata dulu. Di sini Mama Eji tidak menggunakan mixer ataupun ulen. Ini hanya kita aduk. Setelah semuanya tercampur rata, masukkan butter yang udah ditambahkan dengan garam tadi. Sebagian dulu agar lebih mudah. Nah, ini terus kita campurkan butternya, folding, tuh seperti itu. Memang awalnya agak berat ya, bayangkan loh, ini adonannya sekitar 850 tepung, cukup banyak. Nah, tapi lama-kelamaan kurang lebih 1-2 menit ya, akan mulai tercampur dengan baik. Margarin atau butternya udah tidak terlihat lagi. Di sini Mama Eji menggunakan butter, jadi rasanya itu wow istimewa. Ini akan kita istirahatkan dulu selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam kalian bisa lihat atau udah melembung seperti ini. 1 jam atau 1,5 jam boleh, nggak masalah, tergantung suhu ya, suhu ruangan. Kalau suhunya panas mungkin bisa lebih cepat mengembang. Nah, taburi papan kerja dengan terigu, kemudian letakkan adonannya. Konsistensi adonannya lunak tapi tidak melekat ya. Nih, seperti ini kalian bisa lihat. Kita bagi menjadi 2 bagian yang tidak sama besar. Yang lebih besar ini kita sisihkan dulu. 1/4 bagiannya, oh ya jangan lupa ditutupin ya, agar nggak kering. Nah, 1/4 bagiannya ini kita rolling, kita pipihkan dulu. Sebelum di rolling, beri pewarna. Nah, di sini Mama Eji menggunakan pewarna biru. Untuk pewarna opsional, kalian bisa menggunakan pewarna atau perisa apa aja.
Nah, ini kita campurkan dulu. Saat kita mencampurkan pewarna ini emang melekat-lekat ya. Bantu aja dengan scraper, tambahkan sedikit terigu, sedikit aja. Nah, sampai warnanya tercampur, kemudian bulatkan, dan kita tutup juga. Jadi istirahatkan dulu 15 menit agar adonannya lemes dan nantinya mudah untuk kita pipihkan. Nah, ini setelah kita istirahatkan 15 menit, ini Mama Iji pindahkan dulu ya adonan birunya, dan kita bagi menjadi dua bagian yang kembali tidak sama besar. Yang besar kita simpan dulu. Untuk adonan putihnya juga ambil seperempat bagian, yang besar juga kita simpan dulu. Nah, dua bagian putih dan biru yang kecil ini akan kita rolling bergantian. Taburi papan kerja dengan terigu agar tidak melekat, kemudian pipihkan dengan rolling pin. Kurang lebih ketebalannya 1 cm atau setengah senti ya. Dari setengah senti atau sampai 1 cm. Secukupnya aja. Yang penting tidak terlalu tipis ataupun ketebalan. Nah, begitu juga yang biru, kita pipihkan dengan ukuran yang sama dengan yang putih. Lalu kita lapiskan pada bagian atas sambil diratakan dan kita pipihkan kembali. Jadi kalau kemarin-kemarin kita buat roti itu tanpa butter ataupun tanpa telur, kali ini rotinya lebih istimewa lagi. Bagaimanapun juga mempunyai rasa yang pastinya berbeda. Jika kita menggunakan butter juga telur itu gurih ya. Nah, kemudian kita gulung bagi dua karena kepanjangan. Papan kerjanya nggak cukup. Nah, ini dipadatkan seperti itu. Kemudian potong-potong menjadi setiap bagian ini 8 atau sesuai selera kalian. Nah, udah terlihat ulirnya ya. Kita pipihkan seperti ini. Semua kita lakukan potong-potong dan dipipihkan. Kita pindahkan dulu ke wadah lain, karena papan kerjanya akan kita gunakan untuk memotong satu bagian lagi. Nah, ini juga lakukan sama seperti yang di awal tadi ya. Lanjut, sekarang untuk bagian yang besar, adonan biru kita pipihkan juga. Caranya sama dengan bagian yang pertama. Rolling pin, ketebalan yang cukup kurang lebih setengah sampai 1 cm. Tentunya ini lebih lebar dan besar. Nah, kalau udah kita singkirkan dulu, pindahkan ke tempat lain, ke wadah lain. Lalu bagian yang putih juga sama ya. Kita rolling dengan ukuran yang sama besar. Kalau nggak sama nanti kita samakan di sini nih, dirapikan. Duh, ini rotinya benar-benar sangat istimewa dan mengenyangkan. Penuh kandungan vitamin gizi ya toh. Ada susu, butter, telur. Oh, sangat luar biasa. Nah, sekarang akan kita beri taburan. Di sini Mama Iji menggunakan biji-bijian. Ini antara lain ada biji bunga matahari, kacang-kacangan, wijen gitu ya. Itu udah di mix, udah belinya tuh udah ada, udah langsung di mix. Biasanya ini untuk roti-roti vegetarian untuk campurannya. Nah, sekarang kita gulung, padatkan, jepit pada bagian ujungnya. Kembali kita bagi menjadi 2 bagian. Agar lebih padat nanti memasukkan ke dalam loyang dan lebih mudah. Nah, loyang pada dinding-dinding sisinya udah kalian olesi tipis dengan margarin. Bagian dasarnya gunakan kertas roti atau baking paper ya. Di sini Mama Iji itu gunakan baking papernya yang non-stick yang bisa dipakai beberapa kali. Nah, letakkan 2 bagian lempengan spiral ini yang pipih seperti keong di kedua sisinya. Kalian bisa lihat. Kemudian masukkan dalam loyang.
padatkan. Kemudian satu bagian lagi langsung aja kita masukkan ya. Kalian kan udah tahu nanti letaknya di mana tuh, yang bagian spiral kecil-kecilnya letakkan 2 pada bagian sisi kiri dan 2 lagi pada bagian sisi kanan. Nah, untuk sisanya, oh ya, ini jangan lupa ditekan-tekan aja, nggak usah khawatir biar padat. Ini sisanya kita tata pada bagian permukaan. Jangan lupa oven dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah semuanya tersusun, kita tekan-tekan, padatkan perlahan aja dan siap untuk kita istirahatkan dulu, ditutup. Untuk tutupnya ini juga olesi margarin ya, agar tidak melekat. Sebelum masuk oven, istirahatkan dulu selama 20 menit dan ini nggak bisa dibuka lagi karena udah belembung ya. Saatnya kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit atau sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini udah selesai. Wah, ternyata terkopek juga sedikit, ada bagian yang melekat ya. Mungkin tidak merata tadi mengoleskan margarinnya. Nah, sekarang ini masih panas, lebih baik kita keluarkan karena nanti kalau kita biarkan bagian bawahnya itu lembab. Nah, itu tuh tadi menempel pada bagian tutupnya sedikit dan ini dia hasilnya, gelombang-gelombang awan. Sekarang ini udah anget, jadi kalau dikeluarkan masih panas tuh segera dikeluarkan aja. Dipotongnya sebenarnya tunggu sampai dingin agar rotinya tetap kokoh. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget dan sangat berhasil dengan banyaknya adonan itu yang sesuai dengan loyang. Jadi kalian juga bisa menentukan sendiri sesuai dengan loyang yang kalian punyakan untuk banyaknya adonan tepung yang akan kita gunakan untuk membuat roti dengan loyang tutup. Nih, sangat lembut dengan telur, butter, dan susu. Oh, manisnya juga pas, enak banget, nggak perlu lagi dimakan dengan yang lain-lain. Tapi kalau mau dipakein selai lebih enak lagi. Nah, kalian bisa lihat sangat lembut dan seratnya juga halus. Ini dia hasilnya. Oke? Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Egi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.